Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia paling tidak hingga detik ini ya, untuk hadir dalam ruang-ruang diskusi dimanapun kalian berada ya. Tentunya juga dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan warganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Kemudian semuanya, viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yang anti skip dan anti download. Karena godaan untuk men-skip dan download itu begitu tinggi. Ya, jadi semoga kalian tangguh ya, apalagi kalau iklannya panjang. Padahal kita ngaji perlu konsentrasi kan. Terus bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya, linknya saja. Tolong jangan diunduh, jangan dipotong-potong, jangan diunggah ulang. Itu kacau nanti jadinya ya. Nggak bosan-bosan aku menghimbau begitu, karena memang pencurian video di channelnya Gus Beti ini, tempat kita studi bareng ini, masih terus saja berlangsung ya. Jadi aku menghimbau semoga jangan ya, jangan diunduh, dipotong-potong, diunggah ulang. Linknya saja kan lebih gampang, linknya lebih simpel gitu ya. Oke, kemudian dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya, atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Aku juga mengapresiasi balik ya, dengan berharap semoga kebaikan doa kalian semuanya tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Ya, sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian doa yang diijabahi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini pagi-pagi sudah syuting, ba'da subuh masih dingin karena nanti jadwalku nggak tahu ini mana yang dulu. Kamu ambil rapotnya jam berapa? Bareng adikmu juga 7:30. Nggak tahu gimana bagi waktunya nanti. Entah kamu sama mamamu, aku ngambil rapotnya adikmu nantilah ya. Jadi ini nanti ngambil rapot waktunya bareng ya. Jadi nggak tahu nanti gimana waktunya dibagi ya. Makanya kita syuting ba'da subuh ini masih dingin, langsung tancap gas supaya nanti bisa diunggah dan waktunya nanti tidak tubrukan dengan waktunya ngambil rapot. Setelah rapotan berarti kami libur tuh. Oke, gini ya. Kita lanjutkan kajian kita, tapi ini karena kondisional saja ya. Karena kondisional, maka tajuk yang kemarin tentang zalika dan tilka itu kita pending sejenak ya. Ya paling tidak untuk saat ini atau kedepannya akan terpending lagi, kita lihat lah ya. Karena kita lagi semaraknya dengan suasana korban ya. Sementara ada sebuah polemik dalam masyarakat, dan itu tidak henti-hentinya terus berlanjut hingga detik ini, padahal setiap tahun ya dialami ya. Kalau detik-detik kapan Idul Adhanya juga kan itu udah berpolemik lah itu ya. Sebetulnya tolong lihat tanggal berapa Idul Adha kita. Tanggal merah itu seingatnya 28 ya. Idul Adha yang sana. Idul Adha. Iya kan itu. Iya. Idul Adhanya berapa? 27.
Enggak 28, tanggal merah itu 28. Oh, orang Bapak dari sini aja tahu kok. Ya. Cuman kan itu berpolemik lagi, katanya di berita online kemarin pemerintah akan menggesernya ke 29. Cuman apakah itu finally atau mau sidang lagi kita tidak tahu lah ya. Sama seperti Idul Fitri juga kan polemiknya begitu. Kapan Idul Fitrinya? Semuanya sih sepakat Idul Fitri itu 1 Syawal. Cuman 1 Syawalnya kapan? Tapi jangan sampai kamu tanya nanti ya di bulan Agustus 17-annya kapan? Bisa kacau lagi. Oke, aku minum kopi dulu untuk mengusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Deli Serdang kopinya nih, dari Sumatera Utara, ada sedikit asamnya, mantap ini. Kalau yang dari Jambi nggak salah ya, itu nggak kuat aku, pahit sekali. Kalau ini ada asam-asamnya. Alhamdulillah. Tapi juga kajian kita ini masih tetap kok ya. Bagaimana kan dalam Arabian itu kan ada isim, ada fiil, ada kata kerja, ada kata benda. Dua besar itu sebetulnya yang apa namanya? Yang paling mendominasi. Tapi ingat ada harf. Harf itu ya ada bilang kata sandang, ada bilang kata ganti, ya itu selain kata kerja, kata benda, gitulah harf. Ini kecil, tapi itu bisa sangat berpengaruh karena gagal kita memahaminya, gagal kita menangkap makna yang sesungguhnya. Karena makna akan bergeser. Makanya mengingatkan kita jangan terlalu meremehkan terhadap hal-hal yang kecil karena dia bisa menimbulkan perubahan yang besar. Seperti diksi min itulah. Min itu kan dia harap itu. Bukan fiil, bukan isim. Tapi ketika dia dipahami keliru, ya narasinya jadi keliru. Pesan yang kita terima jadi juga keliru. Ya. Makanya ada yang mengatakan, dan itu menjadi publis kenulit, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Karena min itu diterima sebagai dari. Padahal dia polisemi, min itu bisa juga bagaikan. Kalau kita tarik ke sains, tentunya yang tepat itu wanita itu diciptakan bagaikan tulang rusuk gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi itu memberi perumpamaan bahwa wong wedok, perempuan, kaum Hawa itu rewel. Lalu laki harus bisa, harus pandai ngemong. Ngemong itu apa ya? Aduh, sulit. Itu urusannya Irfan lah. Nggak tahu, ngemong itu Indonesianya apa yang tepat ya? Ya, karena kalau you keras, dia patah. Kalau you biarkan, dia tetap bengkok. Gitulah. Ya, gitu kira-kira. Nah, itu kan karena memahami diksi harap minnya berbeda, jadi berbeda. Yang mainstream dari, jadinya dongeng. Perspektifnya Bible dari tulang rusuk. Bukan Bible-nya yang salah. Boleh jadi Bible-nya itu berbicara dalam kitab Kejadian dalam bahasa metafora, ditangkap harafiah. Oh, bubar. Itulah hebatnya Al-Quran. Di surat 3 ayat 7 itu, ya surat 3 ayat 7 itu sudah wanti-wanti. Jauh-jauh hari diperingatkan. Ada yang jelas, mukamat, ada yang mutasabihat, ada yang polisemi, bukan remang-remang. Polisemi artinya. Nah, di situ diperlukan kecerdasan kita karena dia banyak makna. Mana-mana yang paling tepat untuk narasi ini. Kan begitu. Ya. Nah, begitu juga tentang domir-domir yang ada. Itu menjadi pengaruh ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang Jalika dan Tilka ya, itu masih seri ke-1. Kita pending dulu karena ini urgen dan suasananya juga lagi update korban ya. Itu aku baca hadis juga, itulah lebih sulit bicara hadis karena banyak orang itu menukil hadis tanpa menyertakan original teksnya, sehingga kita harus berjuang lagi mencari original teksnya itu seperti apa.
Ya, karena biasanya terjemahannya saja, sedangkan terjemahan kita ya nggak bisa dong kita harus terima. Jangan-jangan terjemahannya juga itu sudah salah kan gitu. Beda dengan Al-Quran selalu didampingi original teksnya sehingga kita kalau mau cari rujukannya kan gampang, tinggal buka Al-Quran gitu. Cuman kalau hadis repot kadang banyak itu di apa ya, apalagi sekarang di dunia virtual itu terjemahannya saja yang diekspos, sementara originalnya nggak disertakan. Nah terjemahannya itu kan bisa benar bisa salah. Makanya juga di kajian kita ini nanti ada yang berbicara apanya sih yang nggak boleh dipotong itu, apakah kulitnya, apakah kukunya, apakah rambutnya, itu polemik juga. Tapi bukan itu yang mau kita stressing pointkan ya. Yang mau kita stressing pointkan itu kalau dia kulit-kulitnya siapa yang berkorban atau yang dikorbankan, kalau dia kuku-kukunya siapa yang berkorban atau yang dikorbankan, kalau dia rambutnya siapa yang berkorban atau yang dikorbankan. Itunya yang mau kita stressing pointkan. Nanti kalau masalah apa kulit, apa rambut, apa kuku, itu silakanlah. Karena ada yang bilang itu maksudnya rambut yang ada di atas kulit. Ya, beda lagi penafsirannya. Itulah asiknya ya kalau kita cenderung belajar, yang penting kita tetap bersemangat untuk belajar. Oke, jadi tajuk kita kali ini kulit dan rambutnya siapa yang tidak boleh dipotong. Ya, karena ini jadi polemik terus ini. Gimana ya? Ini ya, dan rambut. Nah, ini juga kemarin debat kita di grup ya, rambut atau bulu. Nah, itu kan keterjemahan lagi. Ya. Terus ada bilang rambut itu ya bulu gitu. Nah, bulu ketiak, rambut ketiak. Aduh. Ya. Ya maklumlah karena kan bukan bahasa kita ya, rumpun kita kan bukan semitik ya. Bahasa kita kan beda gitu. Oke, kuku dan rambut. Gimana ya? Kuku dan rambut tidak boleh dipotong. Kuku dan rambut siapa? Gitu harusnya ya. Kuku dan rambut siapa? Ini panjang jadinya. Tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong. Dalam perspektif apa ini? Kurban. Ya, ini tajuk kita. Kuku dan rambut siapa tidak boleh dipotong dalam perspektif kurban ya. Ini jadi polemik di masyarakat sampai ini. Ada yang nggak berani cukur. Kukunya tetap dibiarin panjang. Kenapa? Nggak boleh, nanti kalau selesai korban baru dipotong. Apakah begitu ya? Ya, maybe yes, maybe no. Makanya kita perlu kaji bareng nanti ya. Ini masalah fikih ya. Artinya nanti kalau Anda tidak sependapat dengan apa yang kuuraikan ya tidak ada masalah. Ikuti aja fikih yang kamu mantap yang mana ya. Karena fikih itu teori hukum Islam, itu nanti perdebatannya juga cukup tinggi. Seperti tadi aku bilang ya, ada yang kuku, ada yang rambut, ada yang kulit, tuh gimana. Terus nanti ada yang bilang, oh, itu maksudnya rambut yang di atas kulit gitu. Terus ada lagi bilang, oh itu bukan rambut tapi bulu, aduh ya. Tapi stressing point kita nggak di sana ya, tapi ke nisbahnya pelarangan itu yang tidak boleh dipotong itu kepada yang berkorban atau yang dikorbankan, kepada manusianya apa kepada hewan kurbannya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sana aku baca dulu komen yang masuk.
dari kalian sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku kepada kalian semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menuliskan komen-komen yang kalian tuliskan di kolom komentar ya. Oke. Pertama, nama kalian sulit aku baca karena sekarang sudah ada tambahan-tambahan angka-angka juga dan dia itu digandeng, nggak terpisah. Maka kalau ada yang salah-salah sebut ya tolong dimaklumi lah ya. Informasi dari GN Rukem ya, katanya itu kebijakan dari YouTube, ya sudah kita ikuti aja gitu ya. Oke, Jian Reksa 2370 ya, Kalimantan Timur hadir salam Isra untuk semuanya. Oke, salam Isra untuk Jian Reksa. Nah ini Gispati juga namanya gandeng nih. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, salam Isra dari Palu. Oke, matur thank you, terima kasih, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu ya. Kemudian Ayesa, wah ini tambah sulit, ada V, ada K, sulit. Ya Ayesa gitu aja lah ya, ikut hadir nyimak Gus K yang ada di Soleha kita dari Surabaya. Gue juga kagak tahu Surabayanya mana dia gitu ya. Mungkin nanti satu waktu bisa mampir. Tapi aku jarang sekarang ke Surabaya. Berikutnya Kang Sahran Gipari, Bandung Utara bagian barat ya. Menyimak menjelang lohor, cuaca cerah dari pagi setelah dingin semalaman. Oh mantap, di sini masih dingin makanya pakai jaket. Kemudian ada Aryani Mulyono, nah ini digandeng lagi namanya. Sulit, Mas Mul gitu aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau para nabi itu seorang laki-laki, ini berdasarkan informasi Quran surat. Kamu bisa bantu Bapak nih, 12109. Coba sih. Karena aku sibuk belum sempat ngecek. Coba dibuka di Al-Qur'anmu 1209. Ada 1643, ada 217 ya. Kalaupun pada Ibu Maryam itu pada surat 19:17-21 merupakan cala Allah berbincang dengan manusia dan makhluknya. Lihat surat 4251, 16:2. Begitupun terjadi pada ibunya Kanjeng Nabi Musa 287 dan bahkan pada lebah. Yang tertarik lebah ini aku 1668. Demikian masukan dari saya, semoga bermanfaat. Kang Mulyono Indramayu. Lihat apa? Surat 12109. 109 tuh. 109 coba buka. 12109. Oh panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak, oh iya, ini dia nganu apa? Universal ya. Aku juga menukil ini, jadinya kan begini. Dan kami tidak mengutus sebelummu, Kanjeng Nabi maksudnya domirmunya itu ya. Ya. Melainkan orang laki-laki. Jadi laki-laki dia, Rijalan, Nuhi ya. Yang kami berikan wahyu kepadanya ya. Oke, ini aku sudah tahu kalau yang ini. Coba buka yang 1643. Yang 1643. Ya. Yang menarik nanti itu 1668, 1643 apa? Dan kami tak mengutus sebelum engkau melainkan orang laki-laki. Oh iya, dengan apa namanya? Redaksional yang sama. Namanya ini korespondensinya mantap ya. Itulah Al-Qur'an bilang, kalau tidak dari sisi Gusti Allah Agung ya, tentu akan banyak apa namanya? Pertentangan di dalamnya ya. Ini namanya korespondensinya ini cocok, mantap, sama, substansinya sama ya. Oke. Itulah terima kasih Kang Mas Mulyono Indramayu ya. Oh ini Indramayu ini ya. Salam untuk Panji Gumilang. Apa kabarnya? Aku nggak sempat ngikuti katanya di demo apa bener apa enggak karena sekarang berita paling apa ya? Saling seliweran, kita nggak tahu mana berita yang benar yang salah ya.
Tapi kalau misalkan gue sih objektif saja, kalau PG itu salah ya disalahkan saja selama punya argumentasinya. Kalau benar ya harus dibenarkan gitu ya. Tapi sejauh salah benar, sejauh pro kontra, PG itu orang-orang pinter loh. Jadi hati-hati terhadap pernyataan-pernyataan yang dia keluarkan. Ya, aku kemarin dikirimi WA-nya tentang dia berkomentar masjid itu tempat orang putus asa gitu. Itu harus dicermati loh kalimat dia. Apakah dia itu menistakan masjid? Yang pertama. Yang kedua, apakah dia itu mengkritik kondisi masjid sekarang ini yang hanya seperti itu, yang seperti orang putus asa dan segala macamnya, dan kalau ngasih sumbangan pelit atau gimana gitu ya. Itu hati-hati loh. Karena terus aku lihat ada yang bikin TikToknya narasinya sudah keliru. Makanya kan sekarang itu berita itu sudah begitu liberal, begitu bebas. Kita harus cerdas, harus pandai-pandai memilih dan memilah. Orang anak kecil aja bikin TikTok aja bisa kok. Lah kalau narasinya salah, itu pernyataan dia, aku kasih analogi begini ya. Dulu aku sebelum tahu ini ya, gue bertanya-tanya loh, Bung Karno kok begini sih gitu. Kenapa? Bung Karno kan nulis buku Islam Sontoloyo. Otak gue saat itu mengatakan, Bung Karno kok tumen-tumen sih menistakan Islam. Kok bilang Islam Sontoloyo gitu. Tapi setelah kita baca bukunya coba. Itu apakah satu, Bung Karno menistakan Islam? Yang kedua, apakah Bung Karno mengkritik keislaman kita itu jangan selevel Sontoloyo, harus upgrade? Yang mana? Itu ada dua kemungkinan. Kalau main geradak guduk aja ya jadi kacau. Begitu juga si Kang Mas Panji Gumilang ini, kalau menurutku terlepas kita pro dan kontra itu ya, kalian mau pro mau kontra itu hak kalian ya. Cuman aku pesan, kalau salah ya salahkan dengan argumen, kalau benar benarkan dengan argumen gitu ya. Dan hindari unsur politiknya, terlalu ribet kalau ngurusi politik sekarang, apalagi zaman-zaman politik ya. Dia itu menurutku orang yang pintar, maka kita harus mengimbangi dengan cara yang pintar juga menangkap apa yang dia sampaikan gitu ya. Oke, ya karena ini apa? Karena Kang Mulyononya dari Indramayu, jadi ingat Indramayu gitu. Yang menarik itu adalah surat 1668 itu. Itu perdebatan sengitku dengan teman-teman Ahmadiyah gitu ya. Karena teman-teman Ahmadiyah mau memuluskan jalan bahwa Mirza Ghulam Ahmad dapat wahyu. Nah itu lebah aja dapat wahyu kok. Masa si Mirza nggak boleh dapat wahyu gitu. Gue ngomong, emang lu kira itu lebah secara harafiah? Sama dengan Ibadur Rahman itu siapa? Coba kalau kamu baca surat yang menjelaskan Ibadur Rahman itu siapa? Nah, sekarang kalau kamu baca surat lebah ya, yang 1668 itu lebah itu siapa? Nanti kalau dipahami secara literal, harafiah, beda dengan metafora. Lu kira lebah itu ngapain juga lebah dapat wahyu. Oke, terima kasih Kang Mulyono Indramayu. Kemudian Jaksel hadir Gus. Oke, namanya sulit-sulit sekarang ya. Makassar hadir Tuan Guru, mantap, salam mesra untuk kalian semuanya. Rasminas ini ya. Ari Prastio, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam nyimak Gus, salam Isra. Oke, terima kasih. Kang Hermana ya, atur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untukmu. Islam rasional ya. Kang Wahyudi Junaid ya, ada di Singosari ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boys Gus pakai kaos warna hitam, rambut gondrong, mirip gitarisnya Black Sabbath. Salam Isra, salam Isra, salam Isra. Black Sabbath itu mantep, cuman kalian mungkin nggak zamannya, jadi nggak suka. Black Sabbath itu mantep ya, ya. Sabtu yang hitam. Itu tahun berapa itu? Tahun nggak enak itu ya, Black Sabbath. Ya. Oke, matur nuhun. Matur nuhun untuk Kang Mas Wahyu Junaid ya. Salam Isra untukmu saudaraku ya. Kemudian dan matur nuhun juga selalu memberikan resep-resep herbal ya. Kemudian Kang Arif
Tuban siap hadir Goske, mantap. Kang Rasmono. Bengkulu masih ikut nyimak. Bicara tentang Rasul menurut saya bisa cowok bisa cewek. Wah ini mantep lagi nih. Tergantung konteksnya. Nanti ini kalau aku ketemukan diskusi dengan Kang Mul yang dari Indramayu mantep ini ya. Karena kata Kang Rasmono itu bisa cowok bisa cewek tergantung konteksnya gitu ya. Kemudian kul huwallahu ahad. Di situ ada domir huwa dan domir hu. Saya mau tanya huwa untuk siapa, huwa untuk siapa dan hu untuk siapa. Mungkin ini saja dulu komentarnya. Saya tunggu penjelasannya. Terima kasih. Yang mana sih maksudnya? Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah huwa dia Allahu itu ahad ya, esa. Huwa dan hu, yaitu dua-duanya ke Gusti Allah, Kang Mas. Kan gini Kang Mas ya. Ada sesuatu yang tertulis tapi tidak terbaca. Itulah makanya ketika ditranslate, jangankan bahasa, tulisan saja itu ditranslate itu nggak bisa pas. Makanya kan aku wanti-wanti dan aku mohon maaf karena itu kekuranganku, kelemahanku, dan aku sudah berkali-kali sejak awal mula kajian 2-3 tahun yang lalu aku kasih tahu bahwa aku itu tidak pandai, just for myself lah kalau menulis Arabiun. Aku tulis Latinnya, makanya kalau ada kesalahan itu mohon dimaklumi dan kalian silakan meng-cross check ke original teksnya. Ya. Aku kan membaca dan menulis Arabiun itu enggak cakap gitu ya, hanya just for myself untuk diriku sendiri. Jangankan bahasa, tulisan aja kalau ditranslate itu nggak bisa pas, Mas. Dulu kan pernah rame bagaimana nulis insya Allah atau insya Allah digabung. Dalam huruf-huruf Arabian itu ada yang tertulis tapi dia tidak terbaca, ya, tidak terbaca. Kalau kita tuliskan ini kan begini kan, iya kan? Yang dipermasalahkan kan huanya kan? Ini, iya kan? Ini Mas, ada yang hu, ada yang ha, ada yang hi. Itu nanti tergantung apa yang ada yang di sini dia akan menentukan. Tapi kan diterjemahkannya tetap aja Allah. Ya, tulisannya itu makanya Allah itu ditulis itu bisa nanti Allahu, Allaha, Allahi. Misalnya gini, inaloha. Nah, dia nggak inalahu, nggak inalohi. Ya. Inaloha ma'asobirin. Nah, dia pakai ini. Nggak ada inalahu ma'asobirin, nggak ada. Inalohi nggak. Terus wablohu. Nah, pakai ini. Kul huwallahu pakai ini. Nanti ada yang pakai iya loh. Ya, wallahu ya. Kul huwallahu ahad ya. Nanti ada lagi yang pakai apa namanya nih? Hi. Ini apa namanya tuh? Kas apa? Fatkah dan segala macamnya itulah tembengnya. Itu tergantung kalimat yang di sini nanti yang mengikuti ya. Jadi kalau ditanya ini huanya sama hunya kemana, ya tetap aja ke Allah ini gitu. Kan yang menjadi objek pembicaraan kan di situ kan Allah gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Oke. Semoga penjelasannya bisa diterima ya. Jadi nanti tergantung narasi sebelumnya Mas. Mau hu, ha, hi ya. Seperti Arabi. Arab kan begitu. Arabian, Arabiyin, Arabiyun. Ya, Al-Qur'an Arabian ada. Al-Quran Arabiyin ada. Al-Quran Arabiyun juga ada. Allahu, Allaha, Allahi juga. Ha, hi, hu itu dipengaruhi oleh narasi sebelumnya gitu ya. Oke. Tapi kan yang ditanyakan itu mengarah kepada siapa ya? Kepada Allah. Oke ya. Itu Kang Rasmono, kemudian Kang Irfan Akbar mengikuti kajian Jalika dan Tilka dari Kerinci Jambi sambil kerjakan tugas-tugas kantor. Mantap. Ya.
Semoga tugas-tugasmu sukses selalu ya dalam karyanya membangun bendungan. Bendungan itu kan hasil karya seni ya, cuman dia perspektifnya teknik gitu. Oke, selanjutnya Bapak kita Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Sedang Cincimak, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Bapak, untuk Ibu, untuk keluarga, Mas, Mbak, adik-adik, cucu-cucu tercinta. Nggih Pak, nggih. Semoga bahagia bersama merajut hari tua yang membahagiakan dalam ridho Gusti Allah Agung, dalam Rahman dan Rahimnya. Ini kopinya mantap Pak, ada kecut-kecutnya. Ini beliaunya yang kirim. Oke, kemudian salam Isra Pak, nggih. Kemudian Mas Sidan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Palembang nyimak salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian di mana ada Jember. Oh, Jember ini juga daerah kopi nih Jember ini ya. Bintangnya, buah hatinya banyak sekali itu ya, matur nuwun. Kang Cipto Purbaling 3 jempol, matur nuwun. Kang Mas Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus, mantap. Dapatkan dua-duanya, ilmu kampus, ilmu ngaji di sini dapatkan dua-duanya ya. Kemudian Kang Mas, ya ini yang jagoan kita dari Jogja, yang punya Jogja yaitu Kang Mas Edi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Mas, salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Jogja. Pingin main ke Jogja tapi belum ada waktu. Kemudian Kang Mas Septian hadir Haza dan Hazi versus Jalika and Tilka and Ulaika. Oke, mantap. Salam Isra untuk Kang Mas Septian. Sekarang tinggal di Jakarta ya. Oke ya, salam Isra untuk semua keluarga. Kemudian Adenadon namanya sulit. Wah, diskusinya sampai 54. Apa ini pertanyaannya? Mau bertanya, Al-Quran sudah tercipta sebelum adanya Nabi Muhammad ataukah seiring perjalanan kehidupan Nabi Muhammad? Ataukah Al-Quran tercipta karena adanya tindakan Nabi Muhammad ataukah sebelum Nabi Muhammad bertindak? Pertanyaan ini karena adanya hadis Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Terus apa korelasinya dengan Al-Quran yang berjalan? Ya, korelasinya apa? Ya, oke. Jadi gini Mas, aku jelaskan nanti kamu simpulkan sendirilah ya. Jadi supaya nggak ribet. Tapi kalau kamu ngikuti kajianku sejak awal, ya kamu mestinya tahu lah. Ada sebuah istilahan yang dipahami secara keliru tentang lauh mahfud. Lauh mahfud itu tidak serta-merta itu di awang-awang sana, enggak. Tapi bisa juga dia mengatakan sesuatu yang di awang-awang itu maksudnya tidak beserta kita gitu loh ya. Nah, kan aku sudah katakan seperti sertifikat tanah itu ya bisa disebut lauh mahfud. Lauh kalau bahasa saudara kita Israel itu loh. Makanya Kanjeng Nabi Musa menerima 2 loh batu. Ten Commandment itu kan dalam 2 loh batu. Loh itu lembaran, cuman pada saat itu lembarannya batu bukan kulit. Ya, loh. Kita lauh. Saudara Yahudi kita karena Ibraniun loh gitu ya. Itu artinya lembaran. Loh mahfud itu terjaga, jadi lembaran yang terjaga. Dalam konteks ilahiyah gitulah ya gampangnya ngomong. Ya Al-Quran itu ya sudah ada atau tidak ada gimana mau mendiskusikannya. Itu sudah transrasional. Apanya mau diperdebatkan sesuatu yang sudah transrasional itu ada di luar jangkauan logika kita. Baru nanti itu diajarkan via Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Seberapa banyak? Semuanya. Selama studi di Gua Hira 6.236 ayat katam. Kalau nggak katam mana boleh ngajar. Gue mau ngajar statistik, gue harus tamat dulu seluruh mata kuliah statistik baik semester 1, 2, 3. Kalau gue belum tamat, belum katam, baik itu semester berapanya, ya nggak boleh dong gue ngajar. Kalaupun ngajar itu namanya asisten dosen. Zaman gue dulu ada asisten dosen. Belum dibilang dosen. Ya, asisten dosen itu ya pembantu kalau perlu ya dipakai, kalau nggak perlu bantuan ya nggak dipakai.
Ya, bagaimana seseorang akan mengajarkan tentang katakanlah trigonometri atau mengajarkan tentang teori dinamika atau tentang diferensial kalau dia sendiri belum selesai, belum tamat, belum paham secara tuntas tentang diferensial, kan ya tidak mungkin. Lah Kanjeng Nabi ini kan, ini kalau kita itu TOT, peristiwa Gua Hira itu TOT, Mas. Training of trainer. Nah, gitu loh, TOT. Gimana tuh? Gini tuh ya, training of trainer. Trainingnya jadi apa nih itu? Latihan untuk pelatih gitu ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad dan Jibril di Gua Hira itu studinya itu training of trainer. Kanjeng Nabi Muhammad itu di training untuk menjadi trainer. Lah kalau belum khatam, bagaimana mau ngajar? Dia khatam dulu Al-Quran 6.236. Jadi jangan 6666 ini dari Hong Kong apa ini? Nggak ada. Ini loh ya. Itu dia tamat. Baru dia boleh ngajar dan diwisuda. Akhirnya dia ngajar yang aku sudah berulang kali bilang itu yang ada di Darul Arkom itu. Gitu ya. Nah, nanti itu turun pertama. Nuzul pertama. Nuzul kedua dari Kanjeng Nabi ke kita, ke manusia. Itu juga tetap dalam kontrolnya Jibril. Enggak Kanjeng Nabi semau-maunya orang tanya, nih ayat. Orang tanya, nih ayat. Orang tanya, nih ayat. Enggak boleh begitu. Makanya ada saat-saat terjeda. Karena harus dalam kontrol Jibril. Enggak semau-maunya. Kan gue udah bilang. Terhadap Al-Quran Kanjeng Nabi itu enggak bisa bertindak semau-maunya. Nanti dalam hadis boleh. Ya. Tentang asbabun nusul itu nggak bisa untuk patokan. Tidak semua. Kalau asbabun nusul itu menjadi patokan, maka semua ayat dalam Al-Quran harus ada asbabun nusulnya. Tapi faktanya kan tidak. Nah, sekarang sudah aku jelaskan, terserah kamu jawab pertanyaanmu sendiri. Gitu loh. Jadi aku menggiring kamu juga untuk belajar. Ya. Oke, aku kira sudah ya. Sudah aku apa? Nggak punya hutang ya, sudah aku bacakan semuanya. Oke, sekarang kita ke sini. Ini aku hapus dulu. Ya. Ini kalau nggak dikasih air dia sulit hilangnya. Makanya lapnya sampai hitam ini. Ya. Oke. Saudara kita kemarin permaisuriku tanya, Mas Samsul Yatim kemana ya? Di WA nggak hadir, di komen nggak hadir, tapi semoga sehat selalu lah ya. Mungkin karena sibuk aja. Terus bunda kita yang di Tangerang juga lama nggak komen, tapi semoga sehat selalu lah ya. Karena sibuk aja, mudah-mudahan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun karena terhalang ada gangguan kesehatan, semoga Gusti Allah Agung berikan kesembuhan dalam rahman rahimnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Pelan-pelan ya. Ini ribet. Apanya yang dipotong? Aku baca dulu hadis. Hadisnya ini berterbaran ya, maka aku baca yang ini dulu. Jadi hadis ini ya begini, meriwayatkan hadis kepada kami ya Ibnu Abi Umar Al-Makki bercerita kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin Humaid ya bin Abdurrahman bin Auf ya. Namanya orang Arabnya gini panjang-panjang. Ia mendengar Ibnu Al-Mus, gimana bacanya? Musayyab. Ibnu Al-Musayyab menceritakan dari Umi Salamah. Nah, jadi ini lewat Umi Salamah jalurnya ya. Bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad ngendikan. Ya, ngendikan itu berucap qola ya, qola Rasulullah gitu ya.
Maka hadis itu ada yang qauliyah, ada hadis yang fi'liyah, ada yang diucapkan, ada yang ditindakkan, ada dilakukan gitu ya. Gini ya, intinya yang ini intinya. Jika hari ke-10 telah tiba, kita tidak diskusikan hari ke-10-nya kapan loh ya, karena itu rame lagi nanti. Dan salah satu di antara kalian ingin menyembelih kurban, maka jangan menyentuh apapun dari rambut pada kulit kalian. Nah, hadisnya begini, makanya ada yang perdebatan, ada yang kuku, rambut, kulit, tapi itu di luar diskusi kita ya. Kita fokus ke siapanya yang nggak boleh dipotong itu punya siapa? Punya orang yang mau berkorban atau punya hewan yang mau dikorbankan? Ya. Korban itu artinya mendekat, ya. Mendekat. Kalau bahasa Indianya kurbani, ada lagu ketik kurbani nanti keluar itu lagu India. Oke ya, dari jalur itu ya. Maka sekarang kita coba tuliskan ya. Cukup nggak di sini? Begini. Iza ya dakolatil asiru ya waroda ahadukum, lihat ya, kum ya, kum ayudohi ya fala ya masih minsa arihi. Lihat tadi domirnya kum, sekarang hi ya, wabasyari hi ya, tadi kum, ini hi semua ya. Jadi kalau kita terjemahkan kira-kira nah ini dulu aku jelaskan ini supaya nanti enak ya. Ini kum, kemarin kan sudah jelas aku jelaskan assalamualaikum itu sebetulnya ya bisa benar bisa salah kalau secara gramatikal karena orangnya berapa gitu dah. Kalau kita mengikuti gramatikal orangnya cuma satu, assalamualaikum, itu nggak boleh, harusnya assalamualaika kan gitu. Makanya ada lagu kemarin kan aku nyanyikan assalamualaika itu kan tentang Kanjeng Nabi itu kan gitu ya. Makanya itu aku bilang bahwa sebetulnya grammar itu alat bantu, tidak boleh menentukan dia ya. Kum ini adalah KG, tahu KG ya, kata ganti ya. Kata ganti orang ya kedua dan dia jamak. Nanti gandengannya kan K, assalamualaika, tapi ini nggak kita bicarakan lah ya. Ini sekedar tahu aja. Kum itu kata ganti orang, sorry. Kum itu kata ganti orang kedua, ya, jamak, ya. Kalau K itu dia mufrad tunggal. Ya. Oke, tapi ini nggak kita diskusikan. Oke. Jadi kita mengkritik teks itu bisa lewat kata gantinya kalau bingung. Nanti ada hi ya. Hi itu adalah kata ganti, ini bisa orang bisa benda sebetulnya ya. Seperti kemarin kan zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, hi bukan hima, hi ya. Maka itu kata ganti sebetulnya bisa orang bisa benda gitu ya. Orang atau benda gitu ya. Ini ketiga ini ketiga. Ini tunggal ya atau mufrad ya. Ini dulu dipahami ya. Ingat ya, ada kum, ada hi ya, itu harus diperhatikan dulu. Jadi
kum itu kata ganti orang kedua jamak dan hi itu kata ganti orang ketiga tunggal. Nanti kita lihat ya, yang nggak boleh dipotong itu entah kukunya, entah rambutnya, entah kulitnya, itu terserah, nanti kalian cari terjemahan yang tepat ya. Itu dinisbahkan kepada kum atau kepada hi gitu lah ya. Nisbahnya kepada siapa? Gitu ya. Jadi untuk lebih tepatnya ini tuh, tolong bacakan tuh. Yang ini tuh ya, yang ini ya. Yang ini, yang iza itu ya. Oke. Ini pahami dulu ya. Apa aku tulis di sini lah. Kum ya, itu kata ganti orang kedua ya, jamak. Kalau hi ya, kata ganti orang ketiga. Lihat ini kedua, ini ketiga. Ini mufrad nih. Ya, perhatikan ini. Perhatikan ini. Kum sama hi. Karena nanti di sini penjelasannya. Oke. Tenang aja, belum 1 jam. Ya, tenang aja. Supaya nanti kamu berani ya melakukan tindakan nggak gampang. Ini boleh nggak gue cukur ini? Boleh nggak? Nanti rambut lu sudah gerah. Kecuali kalau lu suka gondrong sih kagak masalah. Ya. Oke tuh, mulai. Iza. I apa dah? Ide. Iza gini ya, terus jika. Ini yang bantu ini Kang Mas Irfan Al Akbar ini. Jika terus? Oh sulit tuh ya Bapak kalau nggak baca sendiri ya, karena nggak tahu huruf-hurufnya. Aku tulis sendiri aja lah ya. Dakolatil ya. Dakolatil ya. Dakolatil asiru. Asiru ya. Aduh sulit Mas, sulit. Aku agak kerepotan nulisnya, apalagi di translate. Gini aja lah, ke intinya saja ya. Langsung kita ke intinya saja ya. Sulit. Ke intinya saja. Sebentar. Ada kata begini. Ya. Gimana ini supaya gampang? Itu ada ahadukum ya. Aku kasih warna lain ya. Kum. Ya, pakai kum dia. Ya. Ahadukum. Terus nanti ada lagi ya, sa'arihi ya, sa'arihi ya, min sa'arihi ya, sa'ari sia'a sia'arihi ya, hi ya. Terus ada wabasarihi ya. Wabasarihi. Sorry kalau translate-nya nggak pas ya. Wabasya ternyata pakai SY dia. Repotnya. Wabasyari ya. Wabasyarihi. Nah, ini ya.
Ini ahadukum itu artinya ya, ahadukum itu adalah, jadi ini Kanjeng Nabi ngomong ini orang banyak. Kan nggak semua orang itu korban. Jadi salah satu dari kalian. Nah, gitu loh ya. Salah satu dari kalian. Maka dia pakai kum, kan kumpulan banyak. Salah satu dari kalian kalau mau korban, nah kira-kira gitulah ya. Ahadukum itu berarti kum itu adalah salah satu dari kalian. Ini aku kasih biru ya. Ini kalian. Ya. Kalian. Ya. Terus nanti kan begitu. Daripada rambutnya, ya. Ini nya ini. Ini nya, ya. Ini nya. Nya, ya. Ini ketika dia berbicara tentang rambut. Ya. Rambut. Nanti ada lagi hi lagi dia ya. Min sari ya, sari. Min sari dari, oh itu sorry ya. Min sari itu daripada rambutnya, wabasarihi itu dan kulitnya ya. Tetap lagi nya ya. Nanti masalah rambut, kulit, kuku itu terserah lah, kalian cari sendiri ya. Ini lagi nya. Ya. Ya. Jadi ya masih menyentuh min syarihi daripada min syarihi, sulit ini, daripada rambutnya, min syarihi ya, wabasarihi daripada kulitnya. Terserah lah ya, mau kulit, rambut, kuku. Nanti kalian cari sendiri. Yang penting kita mau diskusikan tentang domirnya. Sekarang ini kalau masuk seperti aku bilang tadi ya, teman-teman itu biasanya mengutip langsung terjemahannya, original teksnya tidak disertakan. Jadi apabila di antara kalian gitulah ya, salah satu dari kalian mau berkorban, maka jangan potong rambutnya, jangan potong kulitnya atau kukunya. Nyanya itu kemana? Bingung. Tapi kalau kita cari ya original teksnya, kita bisa ketemu seperti ini. Kum, kalian, hi, nya. Ya, seperti apa tadi yang aku baca? Surat 2 ayat 2 itu apa? Zalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan ya di dalamnya. Jadi hi itu nya. Ya, nya. Nah, nyanya ini kemana? Nyanya ini kemana? Ini kemana? Ya, dia kan tidak ke sini. Larinya tidak ke sini gitu loh. Ya. Rambut ini tidak lari ke sini. Kulit atau nanti ada bilang kuku tidak, kenapa tuh? Tidak lari ke sini. Tapi larinya ke sini. Rambutnya itu ke sini, kulit atau kukunya juga ke sini. Ini yang diajak ngomongan sama Kanjeng Nabi. Kum, kalian. Misalkan sedang berkelompok itu ya. Kalau salah satu di antara kalian mau berkorban, nah itu. Kalian, rambut dan kulitnya itu nggak lari ke kalian, larinya ke nyahi. Nyanya itu siapa? Ya hewan yang dikorbankan, bukan orang yang mau berkorban. Rambutnya siapa? Rambutnya si hi, bukan rambutnya si kum. Kulitnya siapa? Kulitnya si hi, bukan kulitnya si kum. Kalau itu kuku, kukunya siapa? Kukunya si hi, bukan kukunya si kum. Kum itu kita. Hi itu nyanya yang mau kita korbankan. Begitu loh.
Ya, makanya sudah jelas tadi kum itu adalah kata gantinya orang ketiga. Sedangkan hi itu orang yang ketiga. Sorry. Hi itu orang yang ketiga, sedangkan kum itu orang yang kedua. Kalau misalkan ini kembali ke orang, maka teksnya ahadukum syarikum wabasyarikum kum semua. Maka dia kembali ke orangnya. Tapi kan ini enggak. Dia setelah kum, dia hi. Gimana? Clear enggak? Nanti lu mau potong rambut kagak berani. Lu mau potong kuku, pada kuku lu sudah hitam. Kagak berani. Ya, inilah enaknya kalau kita punya original tag bisa kita teliti dengan kritik tag. Akhirnya ketemu. Nyanya itu tidak ke sini. Aku kasih gambaran gini lah paling gampang ya. Kalau kalian mau menyekolahkan anak kalian, jangan boleh rambutnya panjang. Atau beginilah ya, karena ini hubungannya dengan potong-memotong. Kalau kalian mau, misalkan kita punya anak gitu ya, mau masuk TK gitu ya kan. Kan itu kan kesenangan ya. Biasanya kita punya anak TK itu karena kesenangan ya. Anak itu kan juga walad zamrotun kolbu, anak itu buahnya hati. Makanya aku pesankan kalau Anda, kalian semuanya, itu mungkin dimatiin tuh lampunya, kan sudah nggak berpengaruh, supaya hemat listrik. Ya, kalau kalian semua itu ketemu dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kalian yang nggak punya anak, jangan terlalu mengekspos bicara tentang anak. Nah ini kan korban juga tentang anak ini nanti. Anak yang dikorbankan, karena itu bisa akan menyakiti gitu ya. Nggak usah pamer anak lu prestasinya ini itu di depan orang yang kagak punya anak karena memang ditakdirkan demikian ya. Itu akan menyakiti. Sama aja gini, lu nggak usah lah cerita lu punya deposito, lu punya tanah, lu punya mobil yang harganya mungkin sudah 0,5 M ya, kepada orang yang sahabat lu yang naiknya aja cuma sepeda motor yang harganya mungkin 2 jutaan. itu nggak elok gitu loh ya. Karena itu akan menyakiti. Begitu juga tentang anak. Walad zamrotun kolbu. Anak itu buahnya hati. Ya. Kesenangan. Makanya kalau kita seperti Gra itu dulu kan, entah itu entah mamanya, entah bapaknya itu kan rambutnya biar aja gondrong gitu kan. Ya namanya aja kesenangan gitu. Tapi ketika dia mulai kita masukkan sekolah TK kan yang biasanya itu ada tata tertib yang tidak boleh gondrong. Ya. Nah ini aku jadikan narasi. Lihat ini narasinya. Bila kalian akan menyekolahkan anak-anak kalian, potonglah rambutnya. Ya. Kalau kukunya juga misalkan potonglah kukunya. Itu yang dipotong itu kan bukan rambut kalian, bukan kuku kalian, tapi rambutnya dan kukunya. Nyanya itu ke siapa? Ke anak yang mau kita masukkan, daftarkan sekolah. Gitu loh. Ini gampang ini untuk dipahami contoh ini ya. Analoginya gampang ini. Sama seperti ini. Kalau di antara satu di antara kalian akan ada yang mau berkorban ya, maka kalian maka rambutnya kulitnya kan dia tidak rambut tidak kulit tapi rambut kulit gitu loh. Kan sudah berbeda antara orang kedua dan orang ketiga tunggal. Maka dari sini kita bisa simpulkan rambut dan kulit itu jatuh ke nisbahnya ke dan itu adalah hewan ternaknya yang mau dikorbankan. Kalau dia lari ke orangnya, maka dia syarikum, wabasyarikum, kum, nggak ada hinya. Kalau itu dinisbahkan ke orangnya. Nah, secara teks kita bisa terima, ya ternyata nisbahnya rambut dan kulit itu bukan ke orang, tapi ke hewan ternaknya bisa kita deteksi lewat domir, kata ganti. Ternyata yang muncul adalah
dan hi, bukan kum dan kum. Ya. Jelas ya di sini ya. Semoga jelas lah ya. Paling gampang tadi itu loh. Apabila kamu ingin menyekolahkan anakmu, ya potonglah kukunya, potonglah rambutnya. Mungkin itu kebijakan di sekolahan ya, TK ya, nggak boleh gondrong. Ya, kan larinya ke nya, bukan ke mu. Larinya ke hi, bukan ke kum. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini dulu ya. Insya Allah sudah jelas lah ya. Aku sudah uraikan. Ini yang paling gampang kok untuk. Aku memang tidak bisa menuliskan semuanya. Atau aku bacakan dulu ya. Lengkapnya tuh begini. Kalau ini kan singkat ya. Karena kalau ditulis dia panjang banget. Iza, jika ya. Dakolatil asiru, dimulai ya. Telah tiba hari ke-10 ya. Waroda ahadukum, dan salah satu dari kalian. Jadi kan orang banyak. Kanjeng Nabi bilang salah satu dari kalian ya. Waroda ahadukum, kalian ya, dan salah satu dari kalian ayu hodiah, ingin berkorban ya. Fala, jadi ada larangan ya, dan janganlah ya masih menyentuh ya. Yang menyentuh nanti itu nanti diterjemahkan lagi, ada yang bilang memotong gitu dah ya. Minsarihi ya, daripada rambutnya, wabasarihi, daripada kulitnya sedikit pun atau sesuatu pun darinya gitu. Ya. Aku kira sudah cukup jelas. Jadi sekarang yang mau cukur ya cukur, yang mau potong kuku supaya bersih ya. Tapi kalau memang senangannya gondrong, nggak apa-apa. Cuman jangan lupa beli sampo yang banyak. Gondrong Jesus seperti gue ini ya. Jadi alhamdulillah kita sudah selesaikan. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara harap. Kum, hi itu harap, bukan fiil, bukan isim. Dia kecil, tapi salah memahami jalinan narasi dalam sebuah pembicaraan bisa menyimpang jauh gitu ya. Lihat ini, cara memahami aja orang bisa salah, nggak berani potong rambut, nggak berani potong kuku sampai nanti selesai kurban ya. Semoga ini bisa menjadi penjelasan bagi kalian bersama, tetapi tetaplah ya, ini fikih. Artinya kalau nanti ada yang berbeda dengan ini ya terserah saja, silakan saja, dan kalian nggak usah kaku-kaku amat ya. Kekakuan itu hanya dalam bentuk jati diri atau prinsip untuk dirimu sendiri. Kalau gue pilih yang ini, ya sudah, kamu pilih ini, kamu pegang ketat, dan silakan mau potong rambut, potong kuku, potong, asal jangan potong gaji. Bisa berabe kalau potong gaji. Ya kalau gue nggak pernah kantor, nggak punya kantor sebabnya. Ya mau potong apa aja, jangan potong gaji. Silahkan, nggak usah takut-takut. Tapi kalau ada yang memahami seperti mainstream, ya biarkan mereka begitu. Ya nggak usah dilarang juga. Kecuali mereka minta penjelasan, ya jelaskan seperti ini. Ya fikih itu nanti macam-macam karena pemaham. Makanya kenapa mazhab itu sebetulnya bukan 4 loh ya, banyak. Maroko sana mazhabnya beda lagi gitu ya. Ya karena itu pendapat, pemikiran, ijtihad gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi. Jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga Islammu, dibungkus dalam keindahan bingkai keimanan. Setelah dieksplor lewat kecerdasan rasionalitasmu, tempatkan dia di dalam hatimu. Menjadi sebuah keindahan. Namun, tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Karena mereka tetap juga saudara kita. Oke, duha yang cerah, ya, matahari sudah tersenyum membagikan panasnya untuk kita semua. Ya.
Ini belajar hadis agak ribet ya. Ya tahu sendiri seperti itu yang aku jelaskan tadi. Ya tapi semoga kalian tidak jenuh. Karena memang perlu konsentrasi. Tidak jenuh, tidak bosenan, tidak ngambekan, selalu survive ya untuk selalu belajar. Karena kalau jenuh, gampang ngambek, repot. Otaknya ya nggak bisa di-expand gitu. Oke, semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah ya. Nanti setelah ini siap-siap mau ambil rapot, tentunya kalian juga sama mungkin ya. Atau beda, nggak tahu aku. Kalau di sini hari ini semua ya, SD, SMP, SMA bareng. Oke, semoga mendapatkan rezeki yang barokah ya, kesehatan yang prima. Dua ini merupakan keberuntungan yang selalu kita harap-harapkan dalam Rahman Rahimnya Gusti Allah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih.